Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melaksanakan tugas sejarah Indonesia. Nama saya Muhammad Aziz-Fathur Rahman, nomor absen 18 kelas 12 IPS 1. Sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia masa demokrasi terpimpin. A. Dinamika politik pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang berjalan antara tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, di mana dalam sistem demokrasi ini seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pimpinan negara yang kala itu dipegang oleh Presiden Soekarno. 1. Menuju demokrasi terpimpin. Latar belakang dicetusnya sistem demokrasi terpimpin oleh presiden sebagai berikut. A. Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatis pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. B. Dari segi perekonomian, sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh, sehingga pembangunan ekonomi tersendat. C. Dari segi politik, konstituen gagal dalam menyusun Undang-Undang Dasar baru untuk menggantikan UUD 1950. A. Konsepsi Presiden 1957. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsep Presiden 1957. Adapun pokok-pokok yang terkandung dalam konsepsi tersebut sebagai berikut. 1. Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai politik dan kekuatan golongan fungsional atau golongan karya. B. Pembentukan Dewan Nasional pada tanggal 6 Mei 1957. Presiden Soekarno mencoba mengganti sistem demokrasi parlementer dengan demokrasi terpimpin. Terdapat usulan melalui panitia perumus Dewan Nasional dibahas mengenal usulan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. C. Mengeluarkan keputusan pada tanggal 19 Februari 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Februari 1959. Presiden Soekarno meminta anggota Dewan Konstituante untuk menerima Undang-Undang Dasar 1945 apa adanya tanpa perubahan dan menetapnya sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tetap. D. Larangan mengikuti sidang Dewan Konstituante. Dewan Konstituante mengadakan pemungutan suara mengambil suara untuk mengambil keputusan terhadap usulan presiden, namun setelah melakukan pemungutan sebanyak 3 kali tidak mencapai quorum untuk menetap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang tetap. Gagasan konstituante mengambil keputusan itu menunjukkan bahwa anggota dari partai-partai politik yang hadir masih tetap mengabdi kepada kepentingan partainya. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwiryo mengirimkan surat kepada Ir Soekarno agar mendeklarasikan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dan membubarkan konstituante. Mengambil keputusan melalui dekret presiden. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR M.R. Sartono, Perdana Menteri I.R. Juanda, Pada Menteri Pemerintahan TNI dan anggota Dewan Nasional Ruslan Abdul Ghani dan Muhyamin, serta Ketua Mahkamah Agung M.R. Wirjono Prodjodikoro mendiskusikan langkah yang harus diambil. 2. Perkembangan politik pada masa demokrasi terpimpin. Dekret presiden yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 merupakan dasar dalam pembentukan demokrasi terpimpin yang memiliki harapan akan dapat dilaksanakan pemerintahan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau pelaksanaan dapat dilakukan secara murni dan konsekuen. A. MPRS. Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Pemilihan anggota MPRS dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada kenyataan pemilihan umum dilakukan melalui penunjukan dan pengangkatan oleh presiden. B. Depas. Depas dibentuk dengan berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. C. DPR GR. Presiden membubarkan DPR hasil pemilihan rakyat pada pemilu 1955 pada tanggal 5 Maret. Hal ini disebabkan DPR menolak
RABN dan 1960 yang dianjurkan pemerintah. D. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 10 Juli 1959, Soekarno mengumpulkan kabinet baru yang disebut Kabinet Kerja. Kabinet Kerja bertugas pada periode 1959 sampai 18 Februari 1960. Front Nasional. Untuk melaksanakan demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno membentuk lembaga baru. Lembaga tersebut disebut Front Nasional. F. Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi MPR. Presiden membentuk suatu lembaga baru yang bernama Musyawarah Pembantu Pimpinan Revolusi MPPR berdasarkan penetapan Presiden nomor 4 tahun 1962. Kekuatan politik nasional pada masa demokrasi terpimpin. Ada 3 kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan TNI AD. Demokrasi terpimpin merupakan penyimbangan kekuasaan antara kekuatan politik militer, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia. 4. Usaha pembebasan Irian Barat. A. Perjuangan melalui diplomasi. Salah satu jalan yang dianggap tidak akan memakan korban jiwa akibat pecahan konflik bersenjata di antara kedua belah pihak adalah diplomasi. B. Perjuangan melalui ekonomi dan politik. Bentuk konfrontasi yang dilakukan antara lain nasionalisasi Bank menjadi Bank Indonesia pada tahun 1957, melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan aktivitas di wilayah Indonesia, melarang beredarnya terbitnya berbahasa Belanda, pemegahan buruh perusahaan Belanda, semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dihentikan, dan nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. C. Perjuangan dengan konfrontasi bersenjata. Perjuangan dengan jalan diplomasi, politik maupun ekonomi ternyata belum berhasil mengusir penjajah dari kawasan timur Indonesia ini, sehingga bangsa Indonesia mencoba alternatif lainnya dengan konfrontasi bersenjata. 5. Konfrontasi dengan Malaysia. Konfrontasi Indonesia atau Malaysia, atau yang lebih dikenal sebagai konfrontasi, adalah sebuah peristiwa perang mengenai masa depan Malaya, Brunei, Sabah, dan Sarawak yang terjadi antara predasi Malaysia dan Indonesia pada tahun 1962 sampai 1966. B. Kehidupan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. 1. Kebijakan Chenery. Chenery adalah salah satu dari sekian banyak kebijakan. Kebijakan Chenery merupakan kebijakan untuk menurunkan nilai mata uang. 2. Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Dewan Perencanaan Nasional (Devarnas) dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959, dipimpin oleh Muhyamin dengan anggota berjumlah 80 orang. Adapun tugas Devarnas sebagai berikut. A. Mempersiapkan rancangan undang-undang pembangunan nasional yang berencana. B. Menilai penyelenggaraan pembangunan. 3. Pelaksanaan pembangunan nasional. Tujuan utama deklarasi ekonomi itu adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi. 4. Meningkatkan perdagangan dan perkreditan luar negeri. Pemerintah pembangkitan ekonomi agraris atau pertanian, sebab kurang lebih 80% penduduk Indonesia hidup dari bidang pertanian. Sekian presentasi saya.